Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Ya, di era modernisasi seperti saat ini, umat manusia telah hampir mencapai puncak evolusi teknologi, terutama teknologi berbasis sistem komputasi. Berbagai eksperimen, konsep sistem komputasi visioner diketahui sedang dijalankan oleh hampir seluruh lembaga riset, eksperimental, dan pengembangan dari berbagai perusahaan teknologi besar atau laboratorium eksperimental swasta. Sebut saja konsep komputer kuantum yang hingga saat ini terus diupayakan agar dapat segera diaplikasikan secara real. Perburuan algoritma kuantum gencar dilakukan, tentunya untuk memfasilitasi sistem program komputer kuantum di kehidupan nyata. Dan tahukah Anda, selain program komputer kuantum, program neuromorphic computing atau komputasi neuromorfik juga sedang sangat gencar dikembangkan. Tahukah Anda, neuromorphic computing atau sistem komputasi neuromorfik merupakan pengembangan sistem komputasi yang terinspirasi oleh struktur kerja sel neuron dan fungsi otak manusia. Sebagian besar, ide utama teknologi komputasi neuromorfik adalah untuk menciptakan sistem integrated circuit atau CPU atau microchips komputer yang mampu meniru kinerja otak manusia dengan penerapan teknologi saintifik ilmu saraf ke dalam arsitektur chips komputer. Chips atau CPU neuromorfik nantinya akan bekerja dengan cara yang sangat berbeda dibanding microchips konvensional yang saat ini kita gunakan sehari-hari. Dan pembeda yang paling utama adalah sistem synchronized clock atau pensinkron waktu. Seperti yang kita tahu, 99% chips yang ada saat ini adalah chips konvensional. Seperti yang kita tahu, sinyal waktu atau pensinkron adalah hal fundamental dalam sebuah microchips. Tanpa pensinkron waktu, sistem interkonektivitas arus pada berbagai mekanisme komponen akan kacau. Sistem ini dihasilkan oleh osilator yang menghasilkan gelombang elektromagnetik yang bekerja dengan satuan Hertz. Pada CPU, pengukuran waktu akan menciptakan aliran pulsa listrik teratur yang dikenal sebagai osilator pewaktu. Sistem ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap instruksi program akan berjalan pada waktu yang tepat. Sinyal-sinyal pulsa tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh bagian CPU dan akan mengkoordinasi setiap komponen agar bekerja pada waktu-waktu yang tepat secara bergantian. Namun diketahui, pada konsep chips neuromorfik, sistem pensinkron waktu tidak akan digunakan. Chip revolusioner masa depan ini nantinya akan benar-benar bekerja dengan mekanisme asinkron, yakni sistem tanpa instruksi awal. Cara kerjanya akan seperti cara kerja sel-sel neuron manusia yang bekerja secara otomatis tanpa perintah yang ditentukan di awal. Seperti yang kita tahu, sel-sel neuron bekerja melalui respons secara langsung tanpa penyetingan sistem. Sistem neuron buatan dan sinapsis buatan akan bekerja dengan sangat efektif hingga dapat memproses informasi dengan lebih cepat, akurat, dan yang paling utama adalah tingkat konsumsi daya yang terjadi sangatlah kecil. Diketahui, chips neuromorfik akan bekerja layaknya sistem interkoneksi otak dengan sinyal-sinyal mikro, tapi sangat efektif. Sistem ini akan memperbaiki kinerja pemrosesan data secara sistematis. Dan seperti yang kita tahu, masalah utama dalam chip semikonduktor konvensional adalah tingkat konsumsi daya yang sangat tinggi. Hal ini tentunya membuat peningkatan produksi termal atau panas yang signifikan dalam sistem. Semakin banyak panas yang terbentuk, maka akan semakin lambat pemrosesan data yang dapat dikerjakan dan dilakukan. Karena itu saat ini, masalah utama pada teknologi chips 2 nanometer, bahkan 1 nanometer, adalah sistem pembuangan termal atau panas. Karena semakin banyak jumlah transistor, maka semakin banyak pula distribusi daya yang dikelola. Tapi pada chips neuromorfik, diketahui tingkat konsumsi daya sangatlah kecil, ringan, yang membuat sirkuit tidak mudah panas. Hal ini akan memperbaiki kinerja pemrosesan data
hingga berkali-kali lipat, bahkan ribuan kali lipat lebih baik daripada chips konvensional. Saat ini, chips neuromorphic masih ada pada tahap eksperimental. Intel, Samsung, TSMC juga turut andil dalam penyempurnaan teknologi masa depan ini. Saat ini, sistem jaringan syaraf tiruan yang digunakan adalah generasi ketiga, yakni SNN atau Spiking Neural Network, yang dibangun menggunakan topologi jaringan khusus yang mirip dengan perilaku neuron organik. Sistem SNN dapat menggunakan sirkuit analog untuk mentransfer sinyal listrik yang hampir mirip sinyal listrik otak dengan menggunakan sistem biner khusus. Seperti halnya yang dilakukan oleh Intel Loihi. Loihi adalah prosesor neuromorphic many-core dari Intel yang telah dikembangkan sejak 2017 di program khusus dengan kode micro untuk menjalankan pelatihan jaringan syaraf Spiking atau SNN. Chips Loihi Intel mengintegrasikan 128 inti neuromorphic dengan 3 inti prosesor X86 dengan menggunakan teknologi 14 nanometer Intel dan mencakup area 60 mm persegi. Pada model Loihi ini diketahui dapat memfasilitasi model jaringan syaraf Spiking asinkron hingga 130.000 neuron buatan dan 130 juta penghubung atau sinapsis. Diketahui chips neuromorphic Intel ini berhasil menunjukkan penundaan energi hingga 3.000 kali lebih efektif daripada chips konvensional dan mampu memecahkan masalah pengkodean renggang dengan lebih cepat dan lebih baik. Tapi untuk saat ini, microchips neuromorphic Intel tersebut masih ada pada tahap pengembangan karena masih banyak masalah kompleks yang harus ditangani dan diselesaikan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang teknologi chips neuromorphic masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Intel Headquarters mengabarkan.